Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 149. Ketika jarinya baru saja menyentuh denyut nadi pasien di pergelangan tangan, penjelasan tentang nadi melayang segera muncul di otak Fang Qiu. Denyut apung berarti ketukan bisa berkurang, sementara menekan bisa berkurang. Penyakit utama, sindrom eksterior tetap di permukaan karena faktor patogen eksogen. Defensif Qi bertahan melawan kejahatan, dan puls Qi berdenyut di luar, sehingga posisi nadi dangkal. Mengambang dan kuat berarti stenia eksterior sementara mengambang dan lemah berarti astenia eksterior. Tetap terluka untuk waktu yang lama adalah karena darah yin menurun dan kekurangan yang Qi, sehingga kekurangan yang melayang di luar, sementara denyut nadi mengambang hebat dan lemah, menunjukkan sebagai sindrom berbahaya. Dia dengan hati-hati merasakan pembuluh darah pasien. Fang Qiu berkata dalam benaknya, ternyata ini adalah denyut nadi yang mengambang. Karena sentuhan absolut, persepsinya tentang denyut nadi yang halus jauh lebih kuat daripada yang lain. Karena itu, ketika mengambil denyut nadi, ia juga merujuk pada penjelasan denyut nadi mengambang dari buku-buku medis dan menemukan bahwa nadi pasien benar-benar nadi mengambang. Tepat setelah Fang Qiu merasakannya, Su Miaolin sudah meresepkan obatnya. Lalu, yang kedua, ini adalah denyut nadi yang tiba-tiba, kenali. Secara umum, setelah mengambil denyut nadi, Su Miaolin segera membiarkan Fang Qiu mengenalinya. Denyut mendadak. Denyut nadinya mendesak. Kadang-kadang berhenti, dan tidak ada nomor tetap, yang berarti denyut nadinya tidak teratur. Yang makmur dan panas, atau Qi dan darah mandek, menunjukkan Qi dan darah mandek, bengkak dan sakit, semuanya adalah sindrom panas. Denyut nadi lemah dan mendesak, dan itu adalah tanda keruntuhan. Fang Qiu meraih tangan pasien. Setelah persepsi yang cermat, ia menemukan bahwa denyut nadi pasien memang bisa sesuai dengan pengetahuan dalam benaknya. Pada waktu bersamaan, dia juga dengan hati-hati mengingat perasaan mengambil denyut nadi. Jika tidak ada guru yang mengajari saya, mustahil untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari secara langsung. Pengobatan Tiongkok sangat kompleks dan hebat. Fang Qiu emosional. Karena ada terlalu banyak tanda-tanda nadi dalam pengobatan Tiongkok, dan nadi itu adalah hal yang sangat halus bagi manusia. Dalam kehalusan ini, menemukan lebih banyak kehalusan untuk dideteksi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang awam. Segera, pasien kedua pergi. Pasien ketiga duduk. Dokter hebat Su, apakah Anda mengajar murid Anda? Orang yang datang adalah pria parubaya dengan mulut penuh gigi kuning besar. Dia bertanya sambil tersenyum. Iya nih. Su Miaolin mengangguk sambil tersenyum. Anak muda, luangkan waktu Anda untuk belajar. Keterampilan medis Dokter Su luar biasa. Jika Anda bisa belajar semua, Anda tidak perlu khawatir tentang hidup Anda. Pria parubaya itu berkata kepada Fang Qiu. Mendengar itu, Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Su Miaolin terus menerima nadi. Ini adalah denyut nadinya. Su Miaolin berkata kepada Fang Qiu setelah selesai dengan pulsa yang dikenali. Fang Qiu segera mengambil nadi untuk memastikan. Dan mereka mengulangi lagi dan lagi. Su Miaolin mengambil nadi dengan sangat cepat. Selain itu, dia tahu pasien-pasien ini untuk waktu yang lama, jadi dia tidak perlu bertanya tentang kondisi spesifik, dan dia dengan cepat menyelesaikan 30 pasien. Ketika sampai pada pasien yang ke-31. Setelah Su Miaolin menyelesaikan nadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menatap Fang Qiu dan berkata, ini saatnya bagimu untuk memberitahuku denyut nadinya. Fang Qiu tertegun. Dia tahu bahwa Su Miaolin akan mengujinya. Meskipun tes ini tiba-tiba datang sedikit, Fang Qiu tidak mundur dan khawatir, tetapi segera mulai. Denyut nadinya lurus dan panjang, dan terus turun, tetapi tidak bisa disadap. Itu hanya bisa ditekan dengan keras. Berbicara tentang ini, Fang Qiu segera berkata, ini adalah denyut nadi yang dalam. Faktanya, denyut nadi pasien ini sangat mirip dengan nadi berdenyut, tetapi ketika disentuh dengan hati-hati, saat sentuhan mutlak muncul, Fang Qiu tahu bahwa ini adalah nadi yang dalam. Denyut nadi ini persis sama dengan nadi pasien ke-10. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Baik. Su Miaolin mengangguk dan melanjutkan. Tapi dia tidak membiarkan Fang Qiu mengenali nadi lagi. Ketika sampai pada pasien ke-35. Setelah Su Miaolin selesai mengambil denyut nadi, dia memberitahu Fang Qiu, kenali itu. Fang Qiu meraih tangan pasien lagi. Ini adalah denyut nadi yang cepat. Merasakan denyut nadi pasien, dan dengan hati-hati menyentuh seluk-beluknya, jawab Fang Qiu. Benar. Su Miaolin mengangguk. Mereka melanjutkan. Seperti sebelumnya. Ketika menghadapi denyut nadi yang tidak muncul sebelumnya, Su Miaolin akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya terlebih dahulu,
dan kemudian membiarkan Fang Qiu merasakan denyut nadi, dan ketika menghadapi denyut nadi yang berulang, Su Miaolin akan langsung membiarkan Fang Qiu memulai dan mengujinya. Waktu berlalu dengan cepat. Siang hari. Su Miaolin membawa 100 pasien. Selama waktu ini, Su Miaolin tidak repot minum air dan terus melihat pasien. Dokter hebat Su, sudah terlambat, Anda harus minum air dan makan makanan sebelum melanjutkan. Seorang pasien berdiri di meja dan tidak menjangkau Su Miaolin, tetapi membawa 2 kotak take-out dan 2 botol air mineral ke Su Miaolin dan Fang Qiu. Ya, Dokter hebat Su, kamu harus makan dulu. Kami tidak terburu-buru. Dokter hebat Su, Anda harus makan dulu. Orang-orang yang masih mengantri semua berkata keras-keras. Oke, aku akan memakannya. Su Miaolin berkata sambil tersenyum, lalu mulai makan. Dia dengan cepat mengambil beberapa suap beras. Kemudian dia terus memeriksa pasien. Dia telah bekerja sampai jam 10.30 malam. Hampir sepanjang hari, Su Miaolin melihat semua pasien yang datang kepadanya. Sebanyak 253 orang. Pada waktu bersamaan, Fang Qiu juga akhirnya mengingat semua jenis denyut nadi dan memahaminya dengan jelas di hati. Setelah semua pasien pergi, Su Miaolin jatuh ke kursi. Dia terlalu lelah. Guru Su, terima kasih. Pada saat ini, Fang Qiu dengan hormat membungkuk pada Su Miaolin dan berkata, terima kasih telah mengajari saya secara pribadi dan terima kasih telah membantu begitu banyak orang. Kata-kata ini dari lubuk hatinya. Hari ini dia belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan buku manapun. Dia juga tersentuh oleh tindakan lurus Su Miaolin. Bu! Su Miaolin melirik Fang Qiu dan berkata, jangan beri aku yang virtual. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, Anda dapat menemukan sesuatu yang nyata. Misalnya, beri saya pijatan. Apakah kamu tidak melihat bahwa gurumu terlalu lelah? Fang Qiu tertegun, dan segera memulai. Sambil memijat Su Miaolin, ia juga mengerahkan ki internalnya. Dengan tekanan kedua tangan, ki internal melambai di tubuh Su Miaolin, membuatnya merasa sangat nyaman. Ah! Sambil menghela nafas dengan menyegarkan, Su Miaolin berkata kepada Fang Qiu dengan terkejut, aku tidak menyangka kamu adalah ahli pijat, hebat. Fang Qiu tersenyum lembut. Tetapi saat ini, Dokter hebat Su, tolong selamatkan anak saya. Teriakan keras datang. Fang Qiu dan Su Miaolin berbalik pada saat yang sama dan melihat seorang wanita, menggendong bayinya dan berlari terburu-buru. Apa masalahnya? Melihat wanita yang menggendong anak itu dan bergegas ke arah mereka, Su Miaolin berdiri dan bertanya, jangan khawatir, apa yang terjadi pada anak itu? Dia jatuh. Berlari ke meja, wanita itu sangat cemas sehingga matanya merah, dan anak yang wajahnya basah oleh air mata dengan hati-hati ditempatkan di atas meja. Dia berkata, lihat, lengannya cacat. Apa yang harus saya lakukan? Dokter hebat Su, tolong selamatkan anak saya. Pada waktu bersamaan, Su Miaolin dan Fang Qiu menatapnya pada saat bersamaan. Mereka melihat itu. Ini adalah anak kecil. Pada saat ini, mata anak itu kabur, seolah dia akan tertidur. Wajahnya merah, dan bekas-bekas air mata di pipinya terlihat jelas. Mereka melihat lengan kanan bocah itu. Wajah Su Miaolin segera menjadi bermartabat. Pada titik ini, lengan bocah itu dalam bentuk ular, dan itu tampak sangat mengerikan. Tulangnya patah. Kata Su Miaolin. Apa yang dapat saya? Dokter hebat Su, tolong selamatkan anak saya. Wanita itu memohon. Jangan takut. Su Miaolin dengan cepat menenangkannya, dan ketika dia akan memulai, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu berbalik untuk melihat Fang Qiu dan berkata, kali ini, kamu harus melakukannya. Baik. Fang Qiu mengangguk tanpa ragu. Dia segera memulai tanpa mengatakan apa-apa. Oh, jangan. Ketika wanita itu melihat situasinya, dia dengan cepat menghentikan mereka dan berkata, anak itu baru saja tenang, dan sekarang dia akan menangis jika kamu menyentuh tangannya. Lebih baik membiarkan dokter hebat Su melakukannya. Jangan meremehkannya karena dia masih muda. Su Miaolin langsung tersenyum dan berkata, dia adalah dokter rumah sakit ortopedi formal. Reputasinya di rumah sakit yang berafiliasi dengan University of Jiangjing Chinese Medicine sangat bagus. Ia memiliki pengalaman hidup dalam patah tulang. Dia bahkan lebih baik dari saya. Mendengar apa yang dia katakan. Apa? Wanita itu tidak percaya dan menatap Fang Qiu. Melihat bahwa Su Miaolin tidak bercanda, dia akhirnya merasa lega. Kalau begitu, kumohon. Wanita itu buru-buru berkata kepada Fang Qiu. Tidak apa. Itu yang harus saya lakukan. Fang Qiu segera berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anak Anda akan merasakan sakit sejak tulangnya patah.
Tidak apa-apa jika dia melewati ini. Itu bukan penyakit serius. Bagus. Sangat bagus. Wanita itu mengangguk lagi dan lagi. Kemudian, Fang Qiu segera memulai. Dia dengan lembut meraih dan mengangkat lengan bocah itu. Ah! Tetapi anak lelaki kecil ini, yang masih mengantuk, segera mulai menangis. Wanita itu dengan cepat melangkah maju untuk menenangkan. Memegang lengan anak kecil itu, Fang Qiu menyentuhnya. Segera, alisnya kencang. Di bawah sentuhan ini, ia dengan jelas menemukan bahwa lengan bocah itu bukan patah tulang biasa, tetapi patah tulang yang sangat serius. Secara umum, fraktur hanya fraktur tulang di lokasi tertentu, tetapi fraktur kominut adalah fraktur tulang di banyak tempat. Karena jumlah patah tulang yang berlebihan, beberapa tulang bahkan patah berkeping-keping. Jika dia dikirim ke rumah sakit, itu perlu untuk beroperasi, dan kemudian memperbaiki tulang dengan jarum baja untuk penyembuhan. Namun, ini bukan situasi yang tidak berdaya baginya. Kau peluk anak itu, aku akan mengebiri dia. Kata Fang Qiu. Baik. Wanita itu segera mengangguk. Guru Su, saya butuh bantuan Anda. Fang Qiu menoleh ke Su Miaolin dan berkata, kamu bantu aku mencubit siku anak dan memperbaikinya. Tidak masalah. Su Miaolin maju dan meremas siku anak dengan kedua tangan. Sini. Suara tangisan anak itu semakin kecil, dan dia bahkan menoleh dan menatap lengannya dengan panik. Aku akan mulai sekarang. Ketika Su Miaolin memperbaiki siku anak itu, Fang Qiu pergi ke sisinya dan meraih pergelangan tangan anak itu. Dia tersenyum pada anak itu dan berkata, jangan takut, itu akan baik-baik saja segera. Anak itu mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Pada saat ini, retak. Fang Qiu mengambil pergelangan tangan anak itu dan dengan lembut menariknya dengan kuat, dan suara retakan menyebar. Ah! Anak itu menjerit. Wanita itu buru-buru menepuk punggung anak itu dan terus menenangkan. Sini. Fang Qiu tidak berani berhenti. Setelah meluruskan lengan anak itu, tangan kirinya terus menarik pergelangan tangan anak itu, dan tangan kanannya menyentuh lengan itu dengan lembut dan menjaga setiap bagian lengan anak itu dalam hati, dan kemudian menjepitnya sedikit demi sedikit. Retak, retak. Setiap kali dia mencubitnya, akan ada suara tulang di lengan anak itu. Dari siku ke pergelangan tangan, Fang Qiu terjepit. Dalam tangisan anak itu, tangan anak itu akhirnya terjepit lurus. Tapi ini belum berakhir. Setelah tulang dihaluskan, Fang Qiu memegang pergelangan tangan anak itu dengan kedua tangan, dengan hati-hati mendorong tulang dan menghubungkan tulang yang dipelintir menjadi satu garis. Ke samping. Melihat tindakan Fang Qiu, Su Miaolin mengangguk diam-diam. Dia mahir dalam pengobatan Tiongkok tradisional, dan secara alami tulang tidak menjadi masalah baginya. Di matanya, teknik bonet Fang Qiu tampaknya tidak sedikit salah. Sungguh luar biasa. Tidak mengherankan bahwa dia akan begitu menarik dan populer di rumah sakit. Sana. Ketika melihat lengan anaknya akhirnya menjadi normal, wajah wanita itu juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Sini. Fang Qiu masih melanjutkan. Setelah tulang umum. Dia mengulurkan tangan lagi dan menyentuh lengan anak itu. Lalu, dia menemukan bahwa masih ada beberapa fragmen tulang di lengan anak yang tidak dapat diriset. Potongan-potongan ini sangat kecil. Ketika dia jatuh, potongan-potongan itu mudah masuk ke dalam daging dan darah. Bahkan jika Fang Qiu bisa menyentuhnya, sulit untuk meresetnya dengan pengaturan tulang. Bahkan Fang Qiu, dia juga tidak bisa melakukannya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 150. Ketika dia menyentuh potongan-potongan tulang yang patah ini, Fang Qiu terdiam dan segera mulai berpikir tentang metode apa yang digunakan untuk mengatur ulang tulang yang patah ini. Itu agak rumit sekarang. Oh, mendadak. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Kekuatan mental. Tiba-tiba dia memikirkan kekuatan mental. Di asrama, dia sudah bisa menggunakan kekuatan untuk mengunci kait asrama. Lalu apakah menggunakan kekuatan untuk mengontrol pengurangan tulang yang patah ini juga baik untuknya? Dia merasakan cedera tulang lagi. Fang Qiu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia seharusnya melakukannya. Segera dia meletakkan tangannya di tempat tulang yang patah itu. Sentuhan mutlak. Situasi di lengan anak itu segera muncul di depan matanya. Dengan hati-hati merasakan potongan tulang yang patah, Fang Qiu sedikit menggigit giginya, mendesak kekuatan mentalnya. Pada awalnya, tidak ada yang bergerak di tulang yang patah. Tapi dia tidak berhenti. Sedikit. Tulang yang patah tiba-tiba bergerak. Fang Qiu merasakan sukacita di hatinya. Dia menempatkan dirinya bersama, dan melanjutkan. Meskipun pergerakan tulang yang patah sangat lambat, tulang yang patah tidak jauh dari satu sama lain. Yang paling penting adalah itu tidak sakit.
Setidaknya dia tidak melihat rasa sakit dari ekspresi anak itu. Su Miaolin melihat Fang Qiyu tidak bergerak, tetapi dia tampaknya melakukan sesuatu. Dia tidak mengganggunya. Dalam waktu singkat sekitar 10 detik. Di bawah kekuatan mental Fang Qiyu, tulang yang patah di lengan anak itu benar-benar dikembalikan. Dia melepaskan tangannya. Fang Qiyu juga terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan mentalnya begitu hebat. Jika tidak ada kekuatan mental, anak ini harus menjalani operasi di rumah sakit hari ini. Kalau tidak, tulang yang patah ini akan tetap berada di lengan, yang pasti akan menjadi masalah besar di masa depan, dan akan mudah patah lagi. Fiuh. Dia diam-diam menghela nafas. Setelah riset penuh, Fang Qiyu segera memobilisasi ki internalnya di dalam tubuh, dan menghaluskan tulang yang patah lagi dari siku anak ke pergelangan tangan. Setelah tulang sepenuhnya diatur ulang, ki internal yang bergelombang juga mengurangi rasa sakit anak itu. Baiklah. Selesai semuanya. Fang Qiyu akhirnya berkata, aku butuh beberapa papan dan perban, atau tali. Aku membawa perban. Su Miaolin segera mengambil gulungan perban dari tas medisnya. Sini. Jaga anakmu. Tulang tangannya baru saja diangkat, jadi jangan biarkan dia mengacaukannya. Saya akan menemukan papan untuk memperbaiki lengan. Fang Qiyu memberi tahu wanita itu. Oke, terima kasih. Wanita itu berkata dengan bersemangat. Itu aneh untuk dikatakan. Bocah laki-laki yang telah menangis sepanjang waktu telah benar-benar tenang pada saat ini dan tidak berani bergerak. Dia berjongkok di bahu wanita itu dan memegang tangan kecilnya tanpa bergerak. Karena itu adalah kota kumuh. Fang Qiyu dengan mudah menemukan beberapa papan. Dalam perjalanan kembali, ia menggunakan ki internal secara langsung untuk memotong papan kayu menjadi potongan yang rapi dan bersih. Setelah kembali, Fang Qiyu segera menggunakan papan kayu untuk memperbaiki lengan bocah itu, dan kemudian membalutnya dari kepala sampai ujung, membungkusnya dengan erat, dan mengikat papan dan lengan itu sepenuhnya. Oke, sekarang sudah selesai. Setelah mengeluarkan satu balutan lagi dan membantu bocah itu untuk menggantungkan lengannya di lehernya, Fang Qiyu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, cedera bisa memakan waktu 100 hari, tetapi jangan lepaskan perban dan papan untuk setidaknya 1 bulan. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Wanita itu mengangguk lagi dan lagi. Terima kasih dokter. Bocah kecil itu juga mengucapkan terima kasih dengan suara kekanak-kanakannya. Fang Qiyu tersenyum. Dia membelai kepala bocah itu dan tersenyum dengan sangat gembira. Meskipun tulang sudah diatur dengan benar, dan aku sudah memberitahumu tindakan pencegahannya, tetapi karena tidak ada salep, mungkin agak lambat untuk pulih. Aku akan memberimu obat. Su Miaolin berkata sambil tersenyum. Kemudian, ia segera mengambil beberapa kotak obat antiinflamasi dari tas medis yang dibawa dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dalam periode waktu ini, lengan anak mungkin gatal. Itu karena tidak bisa ditembus. Jika Anda tidak bisa menahannya, Anda bisa menggaruknya, tetapi jangan menggaruknya terlalu keras. Obat antiinflamasi ini harus dimakan secara teratur setiap hari. Obatnya untuk 2 minggu. Untuk menghindari peradangan, jika terjadi demam tidak sengaja atau sindrom lainnya, bawa anak ke rumah sakit sesegera mungkin. Kata Su Miaolin. Baik. Wanita itu segera mengangguk dan ingin memberi mereka uang. Kamu tidak perlu membayar obatnya. Su Miaolin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, kami melakukannya gratis dan tidak dapat menerima uang Anda. Baik. Wanita itu juga menatap Fang Qiyu. Tidak, kamu tidak perlu membayar. Fang Qiyu juga menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang tinggal di sini tidak punya banyak uang, jadi bagaimana dia bisa mengambilnya? Meskipun begitu, ini bukan di rumah sakit. Baginya, merawat anak itu baik. Terima kasih. Wanita itu membungkuk pada Fang Qiyu dan Su Miaolin dengan penuh terima kasih. Fang Qiyu bergegas memeluknya. Terima kasih juga, Dokter Besar Su. Wanita itu membungkuk pada Su Miaolin. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya, terima kasih. Wanita itu menanyakan nama Fang Qiyu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata bahwa dia akan mengiklankannya, untuk memberitahu orang-orang bahwa, selain Dokter Besar Su, Jiangjing juga memiliki Dokter Agung Fang. Su Miaolin tersenyum pada Fang Qiyu. Ketika wanita itu pergi dengan anak laki-laki itu. Tidak lama kemudian, nama Dokter Fang, Dokter Tulang, menyebar ke seluruh kota kumuh. Dokter Fang. Saya pikir dia adalah murid Great Dr. Su. Saya tidak berpikir bahwa dia adalah seorang dokter. Aku benar-benar tidak melihatnya. Saya tidak berharap keterampilan medis Dr. Fang begitu baik. Kuncinya adalah dia memiliki hati yang baik. Jika anak itu dikirim ke rumah sakit, ia tidak dapat disembuhkan dan keluar tanpa beberapa ribu yuan. Lihat, Dr. Fang telah menyembuhkan anak itu.
Tidak hanya karena dia tidak menerima uang, dokter hebat Su juga memberi mereka obat-obatan gratis. Saya juga pernah mendengar tentang seorang dokter ortopedi yang sangat terampil yang dipanggil Dokter Fang. Apakah itu dia? Pastinya. Yah, dokter besar Su dan Dokter Fang adalah orang-orang baik yang baik. Dengan suara diskusi, Fang Qiyu dan Su Miaolin meninggalkan kota kumuh. Pada saat ini malam sudah sangat dalam, dan sudah jam 9.30 malam. Di dalam mobil. Guru Su, kamu sibuk selama sehari. Mari kita makan, traktir saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Anda. Fang Qiyu berkata dengan tulus kepada Su Miaolin. Kamu tidak harus. Su Miaolin dengan malas menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu apakah Anda adalah generasi kedua yang kaya dan tersembunyi, uang tidak dapat diperoleh dengan mudah, apalagi yang kami lakukan adalah obat Tiongkok. Anda beruntung jika Anda dapat menghidupi diri sendiri. Itu tidak sepenuhnya benar. Fang Qiyu berkata, sebelum kamu memberitahu lelaki tua yang kesepian itu untuk makan secara teratur dan peduli pada dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin itu tidak berhasil jika menyangkut dirimu sendiri. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan apakah kita adalah dokter pengobatan Tiongkok atau tidak. Sebagai dokter pengobatan Tiongkok, kami menggunakan semua upaya kami untuk menyelamatkan pasien. Semua yang kami lakukan adalah menyelamatkan orang terlebih dahulu, tetapi tidak memengaruhi saya untuk meminta Anda makan, bukan? Kalian mencoba menceramahiku. Su Miaolin terkejut dan balas tersenyum. Kamu harus berpikir seperti ini. Fang Qiyu berkata sambil tersenyum, kamu telah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa itu normal bahwa guru mengambil keuntungan dari murid, kan? Su Miaolin berkata sambil tersenyum, aku suka apa yang kamu katakan. Itu sudah beres kalau begitu. Fang Qiyu mengangguk sambil tersenyum. Mereka memasuki kota. Su Miaolin mengendarai mobil langsung ke depan sebuah restoran dan berhenti. Meskipun restoran itu kecil, itu cukup bersih. Mudah dideteksi. Su Miaolin ingin menghemat uang untuk Fang Qiyu, jadi dia mengambil restoran seperti itu. Fang Qiyu tidak banyak bicara. Mereka memesan hidangan langsung. Mereka berdua berbicara sambil makan, dan Fang Qiyu juga mengajukan beberapa pertanyaan pada Su Miaolin. Su Miaolin telah menjelaskan masing-masing satu persatu. Setelah setengah jam, sudah hampir waktunya, aku akan mengirimmu kembali ke sekolah dulu. Berjalan keluar dari restoran, kata Su Miaolin kepada Fang Qiyu. Jangan repot-repot, kamu bisa kembali dulu. Fang Qiyu berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan kembali lagi nanti. Kemana kamu pergi? Apakah Anda ingin saya memberi Anda tumpangan? Tanya Su Miaolin. Terima kasih guru. Saya bisa kembali sendiri. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya, kamu sudah lelah selama sehari, jadi kamu harus kembali untuk beristirahat lebih awal. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Su Miaolin tersenyum dan membuka pintu. Pada saat yang sama ketika dia berada di dalam bus, dia berkata, adalah normal bahwa orang muda memiliki keinginan. Namun, jangan terlalu sering pergi ke klub malam. Sebagai dokter Tiongkok, Anda harus melindungi ginjal Anda. Setelah dia berbicara, dia pergi. Fang Qiyu terdiam. Guru Su benar-benar. Namun, sudah waktunya bagi orang-orang perkotaan untuk memulai kehidupan malam mereka. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah Su Miaolin pergi, dia mencari di teleponnya langsung dan menemukan ATM di dekatnya. Dia berlari karena mengeluarkan 20.000 yuan dari mesin ATM. Ketika dia akan terus mengambilnya, kartunya terbatas. Tak berdaya. Dia hanya bisa menemukan mesin ATM lainnya tetapi gagal lagi. Dia harus menyerah untuk sementara waktu. Dia naik taksi ke jembatan Guangming di kota barat untuk menemukan Wei Dong. Akibatnya, ia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di bawah jembatan. Wei Dong tidak ada di sana. Dengan ragu, Fang Qiyu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon He Gaoming. Setelah beberapa saat, halo, suara He Gaoming datang melalui telepon. Ini aku. Fang Qiyu berkata. Aku tahu itu kamu. Saya menggunakan ponsel pintar, dan ada ide penelepon. He Gaoming berkata sambil tersenyum. Fang Qiyu berkata, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ada apa? Saya sekarang berada di bawah jembatan Guangming di distrik barat. Wei Dong tidak ada di sana. Apakah Anda tahu di mana dia? Fang Qiyu bertanya. Kurasa dia pindah ke tempat lain. He Gaoming berkata, terakhir kali, seseorang membantunya mendapatkan gajinya kembali, kemudian ia menyumbangkan 28.000 yuan, dan ada 2.000 yuan tersisa, jadi ia mengeluarkan ratusan yuan untuk menyewa ruang bawah tanah di pinggiran kota, dan sekarang pindah untuk hidup sana. Meskipun itu adalah ruang bawah tanah,
Dibandingkan dengan jembatan Guangming, itu adalah tempat baginya untuk berlindung dari angin dan hujan. Apakah Anda memiliki alamat terperinci? Fang Qiu terus bertanya. Di sisi barat kota, sebuah pabrik bernama Lin Yu Road di pinggiran kota. Alamat spesifiknya adalah. He Gaoming menarik napas dan memberitahu Fang Qiu alamat lengkap Wei Dong. Aku tahu. Setelah mendengarkan, Fang Qiu mengangguk dan menutup telepon. Sana. Hei, kenapa digantung begitu cepat? He Gaoming merasa canggung. Dia awalnya ingin memamerkan pengalamannya di konferensi untuk Fang Qiu, dan dia siap untuk membujuk Fang Qiu lagi untuk membiarkan Fang Qiu menyumbangkan sejumlah uang, dan kemudian pergi ke konferensi lagi. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu hanya bertahan seperti ini. Sini. Setelah menanyakan alamatnya, Fang Qiu langsung naik taksi dan datang ke tempat Wei Dong tinggal. Di sini sangat ramai. Karena area pabrik di sekitarnya, ada banyak pekerja migran yang tinggal di sini. Karena itu, banyak bungalow yang memberikan ruang bawah tanah untuk disewakan. Dia mengikuti alamat itu. Di bawah kepemimpinan pemilik, Fang Qiu datang ke ruang bawah tanah tempat Wei Dong berada. Itu sedikit redup di ruang bawah tanah. Bola lampu kuning yang hanya tergantung di atas dan menerangi ruang bawah tanah yang sempit ini. Mungkin karena di bawah tanah, ruangan itu agak dingin. Di dalam ruangan, ada tempat tidur kayu. Ada kompor besi di tengah dan teko hitam di atas kompor. Pada titik ini, Wei Dong sedang berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Fang Qiu tiba. Wei Dong segera menegakkan tubuh. Ketika dia melihat Fang Qiu, dia sangat terkejut. Dokter Fang. Melihat Fang Qiu, Wei Dong bertanya dengan takjub, mengapa kamu datang?